Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan lanjutkan kembali ngaji kita yaitu surat Al-Fajr part 3 ayat 21 sampai ayat 30. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja ke tema kita yaitu surat Al-Fajr part 3 di sini. Judulnya adalah keadaan manusia yang sangat mencintai dunia dan orang yang tidak mencintainya, tidak mencintai dunia pada hari kiamat. Nah, kita sudah bisa menerka-nerka kira-kira yang sangat cinta dunia pada hari kiamat itu tentulah negatif gitu ya. Dan kemudian yang tidak mencintai dunia maksudnya itu adalah tidak kemudian menggebu-gebu, maksudnya itu mengumpulkan harta secara ini ya, yang halal yang haram itu digabungkan gitu ya, dicampur adukan. Nah, yang tidak demikian gitu, orang yang tidak mencintai dunia. Nah, keadaannya pada hari kiamat beginilah. Surat Al-Fajr ayat 21 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yuthiku wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, mufradat lughawiyah. Kalla, penolakan, pengingkaran terhadap tindakan mereka. Tindakan mereka yaitu lalai dalam menunaikan hak-hak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, jika bumi berguncang keras hingga seluruh bangunan yang ada di atasnya hancur lebur, gunung-gunung dan bukit-bukit menjadi seperti debu yang berterbangan, serta bumi menjadi rata. Kata ad-dakka bermakna menghancurkan dan meratakan sesuatu yang tinggi. Al-Mubarrad berkata, ad-dakka artinya meratakan sesuatu yang tinggi. Jawab syarat dalam kalimat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa yauma idzil la yu'adzibu. Oke. Kita lanjutkan, wajaa rabbuka, dan perkara Tuhanmu datang serta tanda-tanda kekuasaan yang telah tampak, wal malaku, dan para malaikat, sofang sofa, berbaris-baris sesuai dengan tempat dan kedudukan mereka. Waji ayauma idzim bi jahannam, neraka jahanam dibuka untuk dilihat setelah sebelumnya tidak dapat dilihat. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 36. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Oke. Yatadzakkarul insanu, manusia mengingat kemaksiatan-kemaksiatannya atau mengambil pelajaran karena dia mengetahui kejelekan kemaksiatan tersebut dan menyesalinya. Wa anna lahu dzikra, dari mana dia memperoleh manfaat mengingat dan mengambil pelajaran dari kemaksiatan tersebut padahal waktunya sudah usai. Kalimat ini merupakan istifham, kalimat tanya yang bermakna nafyu, peniadaan. Maksudnya hal itu tidak akan bermanfaat baginya penyesalannya itu. Ini bisa dijadikan dalil bahwa tobat di akhirat nggak akan diterima.
hanya di dunia saja gitu ya, di dunia kita yang singkat ini teman-teman sekalian. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, andai saja aku melakukan kebaikan ini dan beriman selama hidupku di dunia. Huruf nida ya berfungsi sebagai tanbih, peringatan. Oke. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Maksudnya tidak ada seorang pun yang berhak menyiksa dan mengikat pada hari kiamat melainkan Dia, melainkan Allah. Karena seluruh perkara hanya miliknya. Tiada seorang pun yang dapat menyiksa seperti siksaannya dan mengikat seperti ikatannya. Kata al-wathaq berarti mengikat kuat dengan rantai. Domir pada kata azabahu siksaan dan wathaqahu ikatan untuk menunjukkan kepada orang kafir. Ya ayyatuhan nafsu. Maksudnya ketika meninggal dikatakan kepadanya kalimat berikut. Al-mutmainnah, tenang, tepat dan yakin dengan kebenaran. Yang tenang dengan berzikir kepada Allah, 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 Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada pahala, pemuliaan, perkara dan irodahnya. Radiyah, dalam keadaan ridho dengan diberi pahala. Mardiyah, diridhoi di sisi Allah sebab amal perbuatan. Maksudnya mengumpulkan dua sifat tersebut. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan atau kelompokku yang salih, dekat dan mulia. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku bersama mereka. Sebab turunnya ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Buraidah mengenai ayat tersebut. Dia berkata, ayat tersebut turun mengenai Hamzah. Dia Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membeli sumur rumah yang berair tawar. Sumur rumahnya ini nama sebuah sumur milik seseorang dari kalangan Bani Ghifar. Nah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Lantas Utsman pun membelinya. Nabi SAW bersabda, apakah kamu menjadikan sumur itu untuk memenuhi kebutuhan air kaum muslimin? Maka dia Utsman menjawab, iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai Utsman. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Gitu. Utsman itu adalah seorang yang kaya raya gitu ya. Gitu. Oke, persesuaian ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingkari pandangan manusia mengenai definisi kaya dan miskin serta perbuatan munkar mereka dengan cinta yang berlebihan terhadap dunia lebih didahulukan daripada akhirat dan mengumpulkannya tanpa membedakan antara halal dan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan memberitahu mereka kondisi menakutkan yang akan terjadi pada hari kiamat. Allah juga menjelaskan bahwa mereka akan menyesal ketika penyesalan tersebut udah nggak ada gunanya lagi. Yaitu Al-Fajr 24, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Sesungguhnya akhirat adalah tempat menerima balasan, bukan tempat beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan orang yang enggan beribadah kepada Allah pada hari kiamat. Pada hari itu sadarlah manusia tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Al-Fajr 23. Setelah penjelasan mengenai kondisi manusia yang sangat cinta terhadap dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi seorang mukmin yang ikhlas dan tidak mencintai dunia. Dia terus mengingat dengan tabiatnya ke tingkatan yang lebih sempurna. Oleh karena itu dia diberi balasan surga dengan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi lagi-lagi saya harus katakan bahwa bukan berarti tidak cinta kepada dunia itu bukan berarti bermalas-malasan di dunia ini gitu ya. Nah, tetap bergerak, tetap bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kemudian saya tidak cinta dunia, maka saya malas-malasan. Itu lebih tepatnya adalah beban ya, beban dunia gitu. Nah, jadi harus tidak mencintai dunia artinya adalah bahwa tidak kemudian berat hati ketika ingin menolong orang lain gitu ya. Ringan tangan lah intinya ya. Jadi tetap bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tidak serakah gitu ya. Punya empati yang tinggi. Nah itu tidak cinta terhadap dunia itu maksudnya adalah itu.
Oke, tafsir dan penjelasan. Al-Fajr 21. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Perkataan dan perbuatan kalian ini tertolak. Perbuatan kalian tidak seyogyanya seperti itu. Cinta dunia dan enggan meninggalkannya serta mengumpulkannya dari manapun datangnya tanpa membedakan antara yang halal dan juga yang haram. Itu semua kalian lakukan dengan sangkaan bahwa kelak tidak akan ada penghitungan dan pembalasan amal. Hari kiamat akan datang dengan segala kondisi yang sangat menakutkan. Pada hari itu akan muncul 3 tahap. Bumi berguncang dahsyat, gunung-gunung menjadi rata dengan tanah. Seluruh manusia akan bangkit dari kubur. Kata dakkan-dakka menunjukkan berulang-ulangnya guncangan di bumi hingga seluruh gunung menjadi seperti debu yang berterbangan. Al-Fajr 22. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan peradilan di antara hamba-hambanya. Semua perintah dan hukumnya akan dikeluarkan untuk pembalasan dan penghitungan amal. Tanda-tanda kekuasaan dan kekuatannya akan tampak. Dan para malaikat berdiri berbaris-baris untuk menjaga dan mengawasi. Inilah sifat kedua kondisi pada saat itu. Al-Fajr 23. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Neraka jahanam akan dibuka bagi orang-orang yang melihatnya setelah sebelumnya tidak terlihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Asy-Syu'ara ayat 97. Waburrizatil jahimu lil ghawin. Neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan juga firman-Nya An-Nazi'at 36 tadi kita sudah bacakan juga, wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihatnya. Oke. Ini adalah sifat ketiga kondisi saat itu. Oke, Al-Fajr 23-24. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Pada hari itu manusia menyesali kekufuran, kemaksiatan, dan keburukan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Peringatan tidak lagi berguna bagi mereka saat itu. Waktunya sudah habis. Peringatan hanya berguna seandainya dia mengingat kebenaran sebelum datangnya kematian. Dia berkata, andai saja aku berbuat baik dan beramal solih untuk kehidupan akhiratku yang kekal. Kehidupan akhirat adalah kehidupan terakhir bagi penghuni neraka dan surga. Boleh juga memberi... ini kita skip aja. Ar-Razi berkata, di dalam ayat tersebut terdapat sebuah dalil logis. Menerima tobat bukan merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya ayat ini bukan begitu. Tidak diterimai tobat di akhirat tidak mengharuskannya tidak diterimai di dunia, seperti beriman dalam keadaan putus asa. Oke. Al-Fajr 25-26. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Kalimat ini adalah jawab dari syarat sebelumnya dalam kalimat idza dukkati. Maksudnya pada hari itu tidak ada seorang pun dapat menyiksa, menghitung, membalas, dan mengikat orang-orang yang bermaksiat. Tidak ada orang yang dapat menyiksa seperti Allah Subhanahu wa taala menyiksa. Tidak ada seorang pun yang dapat mengikat orang kafir dengan rantai seperti Allah Subhanahu wa taala mengikatnya. Dalam hal ini terdapat sebuah anjuran untuk melakukan amal solih, beriman, serta larangan untuk berbuat kekufuran dan bermaksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang yang tidak tamak kepada kenikmatan dunia, gitu ya, serakah gitu, serta menyebutkan keadaan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Fajr 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang mukmin dengan zatnya sendiri atau melalui perantara malaikatnya, wahai jiwa yang yakin dengan keimanan, kebenaran, dan ketauhidan, yang tidak ada keraguan sama sekali kebenaran akidahnya, kamu telah diridhoi sebab qada dan qadar Allah. Allah telah mematuhi aturan-aturan syariat. Kamu telah mematuhi aturan-aturan syariat. Oleh karena itu kamu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tenang seraya menyebut Allah, berdiri tegak, tidak berguncang, dan aman tanpa rasa takut. Kembalilah kamu menuju pahala Tuhanmu yang telah memberimu semua itu. Kembalilah kamu menuju tempat mulia yang telah diberikan kepadamu, seraya ridho dengan pahala yang merupakan balasan perbuatanmu selama di dunia, ridho dengan hukum Allah, dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Bayyinah 8.
Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ini merupakan sifat orang-orang yang berjiwa sempurna. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih dan masuklah ke surga bersama mereka. Itu merupakan kemuliaan yang tiada tandingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Secara zahir ayat ini adalah umum karena yang dipandang adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Oke, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut ini. Oke, 1. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mencintai dunia dan mengumpulkannya. Sesungguhnya orang yang melakukan hal itu akan menyesal pada hari ketika bumi berguncang dan penyesalan tak lagi bermanfaat. 2. Allah Subhanahu wa taala menyifati hari kiamat dengan 3 sifat, yaitu 1. Pertama, guncangan bumi yang begitu dahsyat. 2. Datangnya perkara qada dan tanda-tandanya yang agung serta berbarisnya para malaikat sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 210. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an tatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Oke. Ketiga, tampaknya neraka jahanam dalam pandangan manusia setelah sebelumnya tidak terlihat oleh mereka. Oke, apa saja yang bisa kita pelajari dalam surat Al-Fajr part ketiga ini? Yang ketiga, pada hari kiamat, orang kafir, orang yang cinta dunia, tidak cinta akhirat dapat mengambil pelajaran dan bertobat. Akan tetapi, bagaimana bisa mereka dapat mengambil pelajaran, tobat dan manfaat? Padahal selama di dunia mereka tidak melakukannya. Padahal selama di dunia mereka sudah sering mendengarnya terkait dengan kebenaran Islam, gitu. Udah nggak ada gunanya lagi. Mereka kelak akan menyesal seraya berkata, duhai, andai saja aku melakukan amal solih selama di dunia demi kehidupan akhiratku yang tidak ada kematian di dalamnya. Oke. 4. Tidak ada seorang pun yang dapat menyiksa seperti siksaan Allah. Tidak ada yang bisa mengikat dengan rantai seperti ikatan Allah. Ini merupakan kinayah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam balasan bagi makhluk-makhluk yang durjana. Itu artinya sesungguhnya kekuasaan mutlak untuk melakukan hisab, perhitungan dan pembalasan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Adapun jiwa yang bersih dan tenang dengan iman, amal soleh dan janji Allah tanpa rasa takut, amin ya rabbal alamin, insya Allah semoga kita termasuk ke dalamnya, akan dikatakan kepadanya, kembalilah kepada ridho Tuhanmu dan surganya dalam keadaan ridho dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Kembalilah dalam keadaan diridhoi oleh Allah sebab amal soleh yang telah kamu lakukan. Khitab pembicaraan dan nida panggilan ini dilakukan saat kematian atau menjelang kematian sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Sebagai tambahan penafsiran ayat tersebut, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang solih dan masuklah ke surgaku yang merupakan rumah orang-orang yang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan ngaji kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.